Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa sekalian. Jumpa lagi dengan Begawan Guru Channel di sini. Para pemirsa sekalian, kali ini kita akan membahas tentang benua Asia. Benua yang penuh kejutan. Mari kita lihat apa saja yang ada di benua Asia. Namun sebelum kita menjelajahi benua Asia, ada baiknya subscribe Begawan Guru Channel. Benua Asia merupakan sebuah daratan terbesar dan terpadat di dunia. Dengan populasi 4,7 miliar manusia, Asia memegang peranan vital dalam sejarah dan peradaban manusia. Luas benua Asia mencapai 44,6 juta kilometer persegi, yang meliputi sekitar 29,4% daratan yang berada di bumi. Batas Asia meliputi Samudra Arktik, Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan benua Eropa. Bentang alam utama yang berada di benua Asia terdiri dari pegunungan Himalaya, dataran tinggi Tibet, dan gurun Gobi. Di benua Asia juga terdapat sungai yang besar, seperti Sungai Yangtze di Cina dan Sungai Indus di India. Mereka mengairi daratan di benua Asia. Kepulauan yang penting di benua Asia adalah Indonesia dan Filipina. Gunung Everest merupakan titik tertinggi di dunia yang berada di benua Asia. Benua Asia memiliki keberagaman iklim, dari yang bersalju di Siberia sampai tropis di Asia Tenggara. Musim monsun yang mengakibatkan musim hujan dan kemarau sangat mengatur pola pertanian di benua Asia. Akibatnya, terjadilah dampak perubahan iklim, lonjakan suhu, dan cuaca ekstrim mengancam kehidupan di benua Asia. Dan ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah yang berada di benua Asia. Benua Asia memiliki demografi yang sangat unik. Populasinya terkonsentrasi di Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Tiongkok dan India merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Begitu pula dengan Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh juga memiliki penduduk yang banyak. Salah satu tantangan di benua Asia adalah tingkat urbanisasi yang tinggi dan struktur usia muda yang mendominasi negara-negara di benua Asia. Akibatnya, setiap pemerintahan negara-negara di benua Asia memiliki tantangan untuk menyediakan layanan sosial dan lapangan kerja bagi penduduknya. Perekonomian di benua Asia sangatlah beragam. Ada negara yang sangat maju ekonominya seperti Jepang, Singapura, tapi ada juga negara yang masih berkembang perekonomiannya seperti Indonesia, India yang mulai menanjak. Namun, pertumbuhan ekonomi di benua Asia masih dipimpin oleh Tiongkok dan India dengan laju ekspansi yang tinggi. Sektor ekonomi yang menjadi tulang punggung benua Asia adalah sektor pertanian, industri, dan jasa. Itu masih menjadi tulang punggung untuk benua Asia. Benua Asia juga menjadi pusat investasi dan
perdagangan internasional. Keanekaragaman budaya Asia. Dari segi bahasa, banyak sekali ratusan bahasa dan dialek unik tersebar di benua Asia. Agama, penduduk benua Asia menganut berbagai macam agama. Ada menganut agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, dan Taoisme. Dan bidang seni lebih beragam lagi. Musiknya, tarian, arsitektur yang kaya dengan tradisi. Festival kebudayaan yang sangat bervariasi untuk menjaga warisan leluhur. Hampir setiap negara di benua Asia juga memiliki festival tersebut. Apakah kalian sudah pernah mengunjungi salah satu festival yang digelar di sebuah negara di benua Asia? Saksikanlah festival tersebut. Ya, pernahkah kalian membayangkan sebuah hidangan yang lezat, tapi juga bercerita tentang sejarah, budaya, dan keberagaman? Di Asia, ada hal utama yang selalu hadir dalam kuliner, yaitu beras dan rempah-rempah. Mereka bukan hanya bahan makanan loh, melainkan juga fondasi yang membentuk ribuan hidangan ikonik, memukau lidah, dan menghangatkan jiwa. Beras merupakan denyut nadi kuliner orang-orang di Asia. Beras itu bukan sekedar karbohidrat, beras merupakan simbol kehidupan, kemakmuran, dan kebersamaan. Bayangkan nasi pulen yang mengepul hangat, siap menyerap segala kebaikan dari lauk pauk. Contohnya di Indonesia kita mengenal nasi goreng yang kaya rasa dengan bumbu yang lezat. Di India kita bisa merasakan beras biryani yang merupakan mahakarya butiran beras. Apalagi kalau dipadukan dengan beras basmati. Wow, rasanya nikmat sekali. Di Jepang kita mengenal sushi yang menonjolkan kualitas berasnya yang dipadukan dengan sempurna memakai ikan segar dan sedikit wasabi. Setiap negara mempunyai cara unik untuk mengolah dan menikmati beras. Nah, begitu pula dengan rempah-rempah. Rempah-rempah merupakan simfoni aroma dan rasa. Jika beras adalah kanvasnya, maka rempah-rempah merupakan kuas dan warnanya. Rempah-rempah merupakan bagian penting dalam perjalanan sejarah di benua Asia. Dari cengkeh, pala, kayu manis, hingga kunyit, jahe, dan cabai. Setiap rempah-rempah membawa karakter unik yang mampu mengubah hidangan biasa menjadi luar biasa. Bicara rempah-rempah bukan hanya soal rasa, mereka juga berkontribusi menjadi aroma yang menggugah selera, warnanya memikat mata, dan bahkan khasiat kesehatannya luar biasa. Bicara rempah-rempah berarti juga bercerita tentang hutan hujan tropis, tanah subur, dan keahlian turun-temurun dari para koki dan ibu rumah tangga yang meracik bumbu dengan penuh cinta. Apakah hidangan favorit kalian yang menggabungkan keajaiban beras dan rempah-rempah? Benua Asia menghadapi tantangan yang sangat luar biasa. Pertama, tantangannya adalah kemiskinan. Ketimpangan ekonomi menjadi masalah yang besar di benua Asia. Antara yang kaya dengan miskin itu masih menimbulkan masalah karena jaraknya terlalu lebar. Kemudian masih adanya konflik yang menjadi ketegangan regional dan ancaman terorisme yang berkepanjangan. Konflik antar negara, bisa juga konflik di dalam negara tersebut. Sehingga
ancaman teroris yang berkepanjangan yang mengganggu kestabilan di daerah tersebut. Kemudian ada lagi tantangan yang di Asia adalah bencana alam, gempa bumi, tsunami, banjir, dan kekeringan masih sering terjadi. Kemudian ada juga masalah lingkungan, polusi, dan deforestasi merusak keanekaragaman hayati masih menjadi masalah yang mengganggu di Asia. Di benua Asia juga ada kerjasama regional ASEAN untuk perhimpunan negara-negara Asia Tenggara yang bertujuan untuk kemakmuran bersama. SAARC, kerjasama negara-negara di Asia Selatan dalam berbagai bidang pembangunan. Ada juga SCO, Organisasi Kerjasama Keamanan dan Ekonomi di benua Asia. Ada juga Belt and Road, inisiatif infrastruktur besar yang menghubungkan Asia dengan dunia. Kesimpulannya adalah Asia merupakan kekuatan global dalam bidang ekonomi dan politik dunia. Benua Asia juga memiliki tantangan dan potensi yang harus dibina sehingga bisa menjadi sebuah peluang untuk kemajuan. Kolaborasi antar negara merupakan kunci untuk stabilitas dan kemakmuran. Penghargaan keanekaragaman merupakan hal yang penting sehingga memahami budaya Asia dan memahami perspektif global. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Silahkan subscribe Begawan Guru Channel.